ketika melihat wajahnya dia dapat hidayah, langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini menunjukkan kita melihat orang wajah soleh ini bisa menyebabkan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat-nasihat tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin As-Sagaf hafizahullah, dan para habib yang lain yang kita hormati bersama Dzurriyyah Ki Abdul Karim, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Darul Kediri Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Kiai Haji An-Im Falahuddin, dan para kiai yang lain yang kita hormati bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Bapak Yayat Zadarajat, dan senior kita Bapak Muhammad Khair Rafiq, ini penggagas pertama acara di Lirboyo ya. Mudah-mudahan sebagai amal jariah beliau setelah Kapolsek Mojoroto Bapak Mukhlason, dan kemudian bersama jajaran Forkopimda Kediri dan para bunyai, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mengapa kita butuh hadir di majlis demikian ya? Ini merupakan kebutuhan kita bersama menghadiri majlis yang demikian. Di dalam kitab Bukhari diterangkan ada malaikat yang keliling mencari ahli zikir. Ketika ahli zikir itu diketemukan, dijumpai, maka malaikat-malaikat diundang oleh malaikat yang hadir yang memenuhi majlis demikian ya. Sehingga majlis yang demikian majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Cuma kita saja tidak bisa melihatnya ya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tahu sosoknya malaikat Jibril, enggak taunya memenuhi pejajahan bumi dan langit ya. Namun malaikat Jibril itu bila mana mendatangi Kanjeng Nabi menyerupai sahabat yang namanya Dihyatul Kalbi, beliau sahabat yang ganteng ya, seperti Habib Ali Zainal Abidin. Sehingga sahabat Dihyatul Kalbi itu bila mana berjalan, ini wanita-wanita Madinah nginceng-nginceng ya, melihat saking bagusnya itu. Nah, majlis yang demikian ini majlis yang dihadiri oleh malaikat. Malaikat tidak hanya sekedar hadir saja, namun mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak diragukan bila mana orang mendapatkan rahmat Allah dan orang mendapatkan pengampunan dari Allah, tidak diragukan maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Sehingga rahmat Allah diturunkan di majlis demikian, maka majlis demikian itu suasananya teduh, adem, tidak ribut, tidak ada yang tawuran, tidak ada yang senggol-senggolan terus tawuran, tidak ada. Berbeda dengan majlis-majlis yang lain, kadang senggolan, tawuran dan lain-lain. Namun majlis yang demikian suasana adem, sejuk, sebab rahmat Allah diturunkan. Lantas terjadi dialog antara Allah dan malaikat, padahal Allah Maha Tahu. Ini Allah akan menampakkan kepada malaikat bahwasanya ada hamba Allah, ada hamba Allah yang di dunia, walaupun di dunia itu banyak ujian-ujian atau godaan-godaan, ada hawa nafsu, ada setan, namun ada hamba Allah yang mampu atau diberi taufik oleh Allah hadir di majlis demikian, ya. Maka orang yang hadir di majlis demikian, ini tanda-tandanya orang tersebut diberi pertolongan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat dari Allah. Kita bisa hadir di majlis demikian sebab kita mendapatkan pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terjadi dialog, dan di akhir dialog Allah menyaksikan kepada malaikat bahwasanya orang yang hadir di majlis demikian maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab manusia itu tidak mungkin tanpa dosa kecuali Nabi saja, sebab Nabi itu maksum. Adapun wali atau ulama pasti punya dosa. Namun lomanya Allah, murahnya Allah, bila mana orang hadir di majlis demikian maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hadir di majlis demikian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi majlis demikian majlis zikir, majlis sholawat dan majlis ilmi. Dan orang yang hadir di majlis ilmi ini pahalanya lebih utama daripada orang sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang mengatakan lebih utama daripada orang sholat 1000 rakaat. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mampu satu hari satu malam sholat sunnah 100 rakaat? Sholat tarawih saja dikebut tidak karuannya. Dan majlis yang demikian lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan orang yang hadis yang majlis demikian, ini doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasianya, ya, bapaknya Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Ini rahasianya, bapaknya Imam Ghazali itu selalu hadir di majlis ilmi, hadir indah syekh ngaji. Terus dia berdoa, minta kepada Allah diberi anak yang alim, sehingga bapaknya Imam Ghazali diberi anak oleh Allah di antara yang terkenal dua, yaitu Ahmad Al-Ghazali
Dan Imam Al-Ghazali ini diberi anak tersebut sebab bapaknya Imam Ghazali selalu hadir di majlis ilmi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang hadir di majlis demikian, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa dengan mengacu apa yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lil imam li'anna salahal imam amun idza salahal imam salahal ibad wal bilad wa idza fasadal imam fasadal ibad wal bilad. Kata Imam Fudail bin Iyad ya. Imam Fudail bin Iyad itu maaf asalnya orang nakal, orang jahat, pembegal, garong. Namun karena tobat kepada Allah sehingga diangkat beliau sebagai waliyun min auliyaillah. Diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Di antara karomah Fudail bin Iyad, beliau banyak karomah-karomahnya. Di antara karomahnya ada seorang musafir kehabisan bekal. Lantas musafir tersebut menghadap kepada Fudail bin Iyad. Wadul kehabisan bekal ya, maka tidak aneh. Kadang kalau orang kehabisan bekal datang kepada kiai, maka kalau panjenengan kehabisan bekal silakan datang ke Gus Atok atau Gus Anim ya. Terus Fudail bin Iyad nulis surat, dan surat ini supaya disampaikan kepada orang yang kau pertama jumpai. Lantas Imam Fudail bin Iyad memberi surat kepada musafir tersebut, dan surat dibawa keluar. Ketika keluar rumah ada penunggang kuda. Lantas surat tersebut diberikan kepada penunggang kuda. Lantas oleh penunggang kuda surat tersebut dibaca. Enggak taunya yang TTD yang tanda tangan yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Lantas kata penunggang kuda, saya akan sowan kepada Fudail bin Iyad. Saya akan sowan kepada Fudail bin Iyad. Lantas ketika dia jumpa, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika melihat wajahnya, dia dapat hidayah. Langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan kita melihat orang wajah soleh, ini bisa menyebabkan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas musafir tersebut diberi uang oleh yang penunggang kuda tadi. Nah, kita hadir di masjid demikian, kita mendoakan mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini nasionalisme kita, negara yang baik, aman, sejahtera, subur, makmur, damai, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau Allah mengampuni dosa-dosanya, maka rakyat Indonesia mudah-mudahan dijauhkan dari bencana-bencana, dijauhkan oleh Allah dari krisis ekonomi dan kejelekan-kejelekan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Terus kata Fudail bin Iyad,
bila mana saya mempunyai doa yang mustajab, maka doa tersebut akan saya gunakan untuk mendoakan pemimpin, untuk mendoakan presiden. Mudah-mudahan Presiden Indonesia yang akan datang, Bapak Prabowo, beserta menterinya dan pejabat yang lain, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab annas ala dini mulukihim, manusia itu baik dan buruknya berhubungan dengan pemimpinnya. Maka bila mana pemimpin baik, maka rakyat akan baik. Dan sebaliknya, ada yang mengatakan bila mana rakyat itu takwa kepada Allah, rakyat taat kepada Allah, rakyat baik, maka Allah akan menurunkan pemimpin yang baik. Mudah-mudahan presiden kita Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo diberi kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Negara itu baik membutuhkan satu pejabat yang baik, presiden yang baik, menteri yang baik, gubernur yang baik, bupati dan wali kota yang baik, dan DPR yang baik, TNI yang baik, Polri yang baik, dan pegawai yang baik. Ini bila mana negara ingin stabil. Kedua yaitu intelektual yang baik, ulama yang baik yang bisa menjadikan percontohan. Ketiga, negara yang baik membutuhkan pengusaha yang baik, pengusaha yang jujur, pengusaha yang dalam mencari ekonominya dengan cara syariat yang halal, seperti apa yang dicanangkan oleh BI, makanan yang halal, minuman yang halal, dan muamalah yang halal. Ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal ini sangat difardukan oleh Allah bagi tiap-tiap orang Islam. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ghazali rahimahullah. Asadul halal, asadul faridah, ya, asadul faridah, tolabul halal. Barang halal yang sulit, kefarduan yang sulit, ya, melakukan kewajiban yang paling sulit, ini adalah mencari rezeki yang halal. Orang sholat misalkan saja gampang, bila mana dapat taufik dari Allah. Namun kalau mencari rezeki yang halal, ini yang sulit. Jadi artinya kewajiban-kewajiban itu yang paling sulit adalah mencari rezeki yang halal. Dan dalam Islam, rezeki itu bukan hanya harta saja, ilmu juga rezeki, kesehatan juga rezeki, kita waras juga rezeki. Rezeki Allah tentu banyak sekali. Namun ada syair yang mengatakan, ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Rezeki Allah atau nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Namun di antara rezeki yang agung, rezeki yang mulia, rezeki yang terbaik adalah orang diberi anak yang sholihin wa sholihat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat, diberi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Islam juga nikmat, juga rizki, iman juga rizki. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, afdalu ni'am al-islam wal iman. Sebaik-baiknya nikmat Allah adalah Islam dan iman. Mudah-mudahan kita
mati dalam keadaan Islam wal iman, mati husnul khatimah. Ghayatu sa'adah al-maut ala dinil Islam, atau ghayatu sa'adah husnul khatimah. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, banyak orang yang mencari kebahagiaan, namun puncak kebahagiaan adalah orang mati dalam keadaan Islam dan iman, orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Namun ada kata-kata mata lisan alama ya'is, manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaannya, dengan arti bila mana orang meninggal itu bisa membaca la ilaha illallah, ya, mangkana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bila mana orang akan meninggal dunia bisa membaca la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk surga. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Namun tidak mudah. Orang akan meninggal dunia bisa membaca la ilaha illallah, tidak mudah. Membutuhkan ketika hidup, ketika sehat, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan membiasakan membaca la ilaha illallah. Ada sebuah cerita, ya, dalam Ihya Ulumuddin, ketika orang akan meninggal dunia itu ditalkin, disuruh membaca la ilaha illallah, ya. Lantas yang ditalkin tersebut itu apa jawabnya? Sekak seter. Begitupun kalau orang itu misalkan saja hidupnya suka nyanyi-nyanyi misalkan saja, ini ketika ditalkin bisa-bisa juga nyanyi itu. Namun alhamdulillah kita hadir di majelis sholawat demikian. Orang yang membaca sholawat 1 oleh Allah dibalas 10. Maka tidak diragukan kalau orang diberi rahmat oleh Allah 10, maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat. Kalau orang mendapatkan syafaat Rasulullah tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan negara kuat dibutuhkan dukungan rakyat. Setidaknya rakyat mendukung, rakyat mendoakan, dan rakyat bersatu. Sekali lagi kita mengadakan acara ini, mengadakan acara maulid, yang mana maulid itu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ungkapan syukur bisa dilaksanakan kapan saja, dan ungkapan syukur bisa dilaksanakan dengan apa saja, dengan pengajian atau memberi makanan atau sedekah atau baca sholawat. Dan kita hadir majlis demikian sebagai memperingati atau takzim atau syukur atas dilahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang intinya, yang pokok. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum." Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kamu sekalian akan sesat. Berarti maknanya kalau orang itu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka orang akan di jalan Allah, akan fisabilillah, akan masuk di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak diragukan kalau orang mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, maka tidak diragukan orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majlis demikian ini mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah Allah, rahmat Allah, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kami mengucapkan kepada BI dan pemerintahan Kediri, wabil khusus kepada Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Syukur-syukur Bank Indonesia tiap tahun menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin di Lirboyo. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ilmu kita manfaat dan barokah, rezeki kita barokah, dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah di surga dan dikumpulkan beserta orang-orang yang derajatnya tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis, ada cerita, ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Katakan Nabi, ma'addatallaha, apa yang kamu siapkan untuk mempersiapkan hari kiamat? Kata sahabat, hubballah wa hubba rasulihi, saya mempersiapkan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Katakan Nabi, anta ma'aman ahbabta, wa fi riwayat almar'u ma'aman ahab. Orang besok oleh Allah di surga dikumpulkan dengan siapa dia hidup di dunia, yang disenangi itu siapa, yang dicintai itu siapa. Bila mana dia hidup di dunia itu mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang solihin, mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai orang-orang solihin, maka orang tersebut besok akan dimasukkan di surga oleh Allah, dikumpulkan beserta orang-orang solihin di derajat yang lebih mulia, supaya orang mukmin bahagia. Allah madkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Hadis tersebut ketika diterima oleh para sahabat sangat bungah sekali, sangat bahagia sekali, sebab hanya dengan modal mahabbah saja, hanya dengan modal cinta saja, orang besok oleh Allah di surga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kan tidak mudah. Kita mencintai Allah tidak mudah. Kita mencintai Rasulullah tidak mudah. Kita mencintai ulama tidak mudah. Kita mencintai habaib tidak mudah. Kita mencintai orang sholihin kan tidak mudah. Ini kan tidak gampang, kecuali orang yang dapat taufik dari Allah, bisa mencintai Allah, bisa mencintai Rasul, bisa mencintai habaib, bisa mencintai ulama, bisa mencintai orang-orang sholihin. Ya mudah-mudahan kita hadir di majlis demikian, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di surga oleh Allah berbondong-bondong, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.